Bab 65. Kehilangan Rain. Sean mencoba untuk berpikiran positif. Ya, mungkin saja Rain ada di apartemen sekarang. Dia segera kembali ke apartemen. Rain, Rain. Sean berteriak-teriak sesampainya dia di apartemen. Sayangnya tak ada yang menjawab. Rain tak ada di apartemen. Lo nggak ninggalin gue kan, Rain? Nggak kan, Rain? Lotot Sean terasa lemas. Dia hampir putus asa. Dadanya terasa sesak. Sean kembali mencoba untuk menelpon Rain, tapi lagi-lagi tak bisa. Kemudian dia teringat Alan. Ya, mungkin saja dia di rumah Alan. Sean segera menuju rumah Alan. Sesampainya di sana, dia melihat rumah itu di dalam kondisi tertutup. Sepertinya tidak ada orang, tapi dia gak mau menyerah. Dia mengetuk pintu sambil berteriak memanggil Alan dan Rain. Cari Alan ya, Mas? Tanya seorang ibu yang kebetulan lewat. Iya, Bu. Tadi pagi saya lihat dia pergi kerja, seperti sore baru pulang. Apa tadi ibu melihat kakaknya Alan datang ke sini? Keren ya. Kayaknya nggak lihat dia ke sini. Dia tinggal di rumah suaminya. Tetangga di situ hanya tahu Rain sudah menikah, tapi mereka tak tahu seperti apa suami Rain. Terima kasih, Bu. Sean makin frustasi. Rain tak ada di apartemen maupun di rumah Alan. Terakhir kali dia terlihat di bandara. Setelah itu, entah di mana dia sekarang. Sean pergi ke tempat kerja Alan. Dia berharap Alan tahu sesuatu, walaupun dia malas berurusan dengan Alan. Tapi tak ada cara lain lagi. Dia harus mencari tahu keberadaan Rain. Di mana Rain? Sean sudah tak ada waktu untuk berbasa-basi. Apa maksud kamu nanya gitu? Bukannya Mbak Rain tinggal sama kamu? Alan malah balik bertanya. Gue tanya, Rain ada di mana? Teriak Sean sambil menarik kerah baju Alan. Gue nggak tahu, bentak Alan tak kalah kerasnya. Jangan coba-coba bohongin gue. Cepat katakan, di mana Rain? Gue bilang nggak tahu. Biar Sean menyembur gelas dan piring yang ada di meja hingga hancur berkeping-keping. Jangan buat rusuh di sini. Teman-teman Alan datang untuk melerai. Awas, kalau lo berani nyembunyiin Rain dari gue. Sean mengambil dompet dan mengeluarkan beberapa lembar uang 100 ribuan sebagai ganti rugi barang yang dia pecahkan. Setelah itu dia pergi meninggalkan kafe. Dasar orang gila, nanya kok ngamuk-ngamuk. Kasihan banget kamu, Mbak, dapat suami kayak gitu, gerutu Alan. Sekarang giliran Alan yang merasa cemas. Dia berusaha menghubungi Rain, tapi ponselnya nggak aktif. Kamu di mana, Mbak? Kenapa ponsel kamu nggak aktif? Kamu ada masalah apa sama suami kamu hingga dia nyari-nyari kamu kayak gini? Gumam Alan. Alan teringat Maya. Hanya dialah sahabat terdekat Rain. Alan menghubungi Maya untuk mencari Rain, tapi hasilnya nihil. Maya tak tahu di mana Rain saat ini. Sean makin frustasi. Dia sudah mendatangi semua tempat, tapi tak juga menemukan keberadaan Rain. Dia kembali ke apartemen dan mengamuk di sana. Dia berteriak-teriak sambil membanting semua barang hingga hancur. Dia juga berkali-kali menonjok dinding hingga punggung tangannya berdarah. Maafin gue, Ren. Gue salah. Gue udah jahat sama lo. Gue udah bentak-bentak lo. Udah perkosa lo. Udah nampar lo. Tapi gak begini juga caranya ngebalas gue, Ren. Lo bisa balas gue dengan cara lain. Bukan dengan ninggalin gue. Gue bisa gila kalau lo tinggal, Ren. Sean duduk di lantai sambil mengacak-ngacak rambutnya.
Ting tong, ting tong. Mendengar suara bel, Sian segera berlari untuk membuka pintu. Dia kecewa saat melihat ternyata Brian yang datang. Padahal dia berharap Ryan yang datang. Gara-gara stres, otaknya jadi error. Kalau Ryan yang datang, mana mungkin dia menekan bel? Dia pasti langsung masuk. Mana persenan gue? Sian langsung menarik kantong plastik yang dibawa Brian. Tadi dia menelpon Brian dan menyuruhnya membeli minuman dan rokok. Brian menghela napas, melihat penampilan Sean yang acak-acakan. Tangannya juga terlihat berdarah. Dia terlihat seperti sad boy yang sedang frustasi. Brian melihat apartemen Sean sudah berubah kayak kapal pecah. Semua barang sudah tak pada tempatnya. Banyak beling berserakan di mana-mana. TV LED berukuran besar juga terlihat pecah. Lo kenapa sih, Sean? Brian mendekati Sean yang sedang duduk di sofa sambil menegak minuman langsung dari botol. Lo ada masalah apa hingga kayak gini? Gue udah hancur, Yan. Gue udah kalah untuk kedua kalinya. Kalah gimana sih, Sean? Lu kalah tender. Perusahaan lu bangkrut. Sean menggeleng. Lebih dari itu. Gue sekali lagi kalah dari gajah. Bukannya lu udah menang? Lu kan udah nikah sama Ryan. Ryan udah ninggalin gue, Yan. Dia minta cerai ke gue. Ryan memilih pergi dengan gajah. Mata Sean mulai berkaca-kaca. Gue bodoh, Yan. Gue sangat bodoh. Sean berkali-kali memukul kepalanya sendiri. Emang lu ngelakuin apa sih sampai Ren ninggalin lo? Kemarin pas di apartemen Dinu, kalian berdua nampak baik-baik aja. Gue nyesel, Yan. Gue nyesel banget. Nyesel kenapa? Bukannya berusaha mengambil hati Ryan, gue malah nyakitin dia. Gue bentak-bentak dia dengan kata-kata kasar. Gue juga udah nampar dia. Dan yang paling parah, gue udah dia dengan sangat kasar. Hah? Lo? Bukannya dia bini lo? Ryan gak pernah cinta sama gue, Yan. Dia gak mau gue ajak berhubungan badan. Dan kemarin gue udah maksa dia dengan kekerasan. Brian hanya geleng-geleng mendengar penuturan Sean. Sahabatnya itu kadang memang sangat keterlaluan sikapnya. Dia pasti ilfil banget sama gue. Bodoh banget kan gue. Bukannya bikin dia cinta sama gue, malah bikin dia benci sama gue. Sian ketawa ngakak. Dia menertawakan kebodohannya sendiri. Apa lo udah pernah jujur ke Ryan kalau lo cinta sama dia? Sean menggeleng. Gue terlalu gengsi buat bilang cinta. Gue malu karena cinta gue bertepuk sebelah tangan. Gue takut ketahuan bucin sama dia. Dan sekarang gue nyesel karena terlambat menyatakan cinta hingga dia pergi. Setelah menghabiskan minuman satu botol, dia melemparnya hingga hancur. Gue cinta sama Ren, Yan. Gue gak bisa kehilangan dia. Gue bakal nyariin dia kemanapun. Gue bakal susulin dia ke London. Setelah tadi ketawa ngakak, sekarang Sean malah nangis. Dan mirip kayak orang gila baru. Apa lo yakin kalau dia beneran ke London? Gue yakin 100%. Gue lihat paspornya kemarin. Bersambung.